Inilah kisah Nyi Roro Kidul dan 5 suami. Di tanah Jawa yang dipenuhi legenda, hiduplah Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan, yang dikenal dengan kecantikannya yang abadi dan kekuatannya yang tiada tanding. Ia bukan hanya seorang ratu, melainkan juga penjaga alam gaib yang dihormati oleh manusia dan makhluk halus. Namun, ada satu cerita yang jarang diceritakan, yakni kisah tentang 5 suami yang pernah mendampingi sang ratu. Suami pertama, Pangeran Arya Kusuma. Pangeran Arya Kusuma adalah seorang bangsawan dari kerajaan Pajajaran. Ia dikenal sebagai pria tampan dan gagah berani. Ketika Nyi Roro Kidul pertama kali bertemu dengannya, mereka jatuh cinta. Namun, pernikahan mereka hanya berlangsung singkat. Arya Kusuma tidak mampu bertahan dengan kehidupan gaib Nyi Roro Kidul. Ia pun memilih kembali ke dunia manusia, meninggalkan Nyi Roro Kidul dengan hati yang terluka. Suami kedua, Ki Jakalangit. Setelah perpisahan dengan Arya Kusuma, Nyi Roro Kidul bertemu dengan Ki Jakalangit, seorang petapa sakti yang sering bermeditasi di pantai selatan. Ki Jakalangit tertarik pada kekuatan dan kecantikan sang ratu. Pernikahan mereka penuh dengan harmoni, karena Ki Jakalangit memiliki kesaktian yang setara. Namun, karena aturan alam, Ki Jakalangit hanya bisa hidup di dunia gaib selama 100 tahun. Ketika waktu itu tiba, ia menghilang dalam kabut, meninggalkan Nyi Roro Kidul untuk kedua kalinya. Suami ketiga, Sultan Agung. Dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul menjalin hubungan dengan Sultan Agung, penguasa Mataram Islam yang terkenal bijaksana. Pernikahan ini lebih dari sekadar cinta. Ia juga menjadi ikatan spiritual antara kerajaan Mataram dan dunia gaib. Dengan bantuan Nyi Roro Kidul, Sultan Agung berhasil memperkuat kekuasaannya. Namun, hubungan mereka bersifat spiritual dan hanya berlangsung selama Sultan masih hidup. Suami keempat, Mahesa Rangsang. Mahesa Rangsang adalah seorang kesatria yang memiliki keberanian luar biasa. Ia dipilih oleh Nyi Roro Kidul karena kesetiaan dan kejujurannya. Mereka menjalani kehidupan bersama di istana bawah laut. Namun, Mahesa Rangsang memiliki kelemahan. Ia terlalu merindukan dunia manusia. Akhirnya, ia memohon kepada Nyi Roro Kidul untuk membebaskannya, dan sang ratu dengan berat hati mengabulkan permintaannya. Suami kelima, Raden Wijaya. Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit, menjadi suami terakhir Nyi Roro Kidul. Hubungan mereka bersifat sakral dan abadi. Dengan kebijaksanaan dan keberanian Raden Wijaya, ia mampu menjadi pasangan yang setara dengan Nyi Roro Kidul. Bersama-sama, mereka menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, setelah Raden Wijaya wafat, Nyi Roro Kidul memilih untuk tidak mencari suami lagi, mengabdikan hidupnya sepenuhnya untuk menjaga lautan. Akhir kisah Nyi Roro Kidul dan 5 suaminya menjadi legenda yang menyimpan pesan mendalam. Kekuatan, cinta, dan pengorbanan adalah bagian dari kehidupan. Hingga kini, Nyi Roro Kidul tetap menjadi sosok yang dihormati dan dipercaya menjaga Laut Selatan dengan segala misterinya. Setelah perpisahan dengan 5 suaminya, Nyi Roro Kidul menjalani hidup dalam kesendirian yang penuh dengan tanggung jawab sebagai Ratu Laut Selatan. Meski ia tidak pernah menunjukkan kelemahan, jauh di lubuk hatinya, ia merindukan cinta sejati yang abadi. Seseorang yang dapat mendampinginya tanpa terikat oleh batas waktu maupun dunia. Pertemuan dengan Pangeran Rimba Angkasa. Pada suatu malam bulan purnama, Nyi Roro Kidul tengah berkeliling di permukaan laut untuk memeriksa keadaan wilayahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara nyanyian dari arah pegunungan yang membangkitkan rasa penasaran. Suara itu begitu merdu, membawa ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan sekejap, ia muncul di tengah hutan tempat asal suara tersebut. Di sana, ia bertemu seorang pria bernama Pangeran Rimba Angkasa, seorang pemuda tampan yang memiliki ikatan kuat dengan alam. Pangeran itu sedang bernyanyi untuk menenangkan para hewan yang terluka akibat badai. Ketika mata mereka bertemu, ada kehangatan yang mengalir, seolah-olah jiwa mereka telah mengenal satu sama lain sejak lama. Pangeran Rimba Angkasa tidak takut pada sosok Nyi Roro Kidul, meski ia mengetahui siapa wanita di hadapannya. Pernikahan gaib. Setelah berbulan-bulan saling mengenal, mereka sepakat untuk menikah. Namun,
pernikahan mereka berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Nyi Roro Kidul tidak hanya menawarkan cinta, tetapi juga keabadian. Ia memberikan Pangeran Rimba Angkasa kekuatan gaib yang memungkinkannya hidup di dunia bawah laut bersamanya tanpa harus meninggalkan dunia manusia sepenuhnya. Mereka menggelar pernikahan besar di istana bawah laut, dihadiri oleh makhluk-makhluk dari berbagai penjuru dunia gaib. Laut pun tenang. Angin lembut berhembus, seolah merayakan persatuan mereka. Namun, kehidupan mereka tidak sepenuhnya damai. Dewi Anjani, salah satu penguasa pegunungan yang pernah mencintai Pangeran Rimba Angkasa, merasa cemburu dan murka. Ia mengirim badai besar untuk menghancurkan istana bawah laut Nyi Roro Kidul. Pangeran Rimba Angkasa membuktikan kesetiaannya dengan melindungi istana dan rakyat bawah laut. Ia bertarung dengan kekuatan gaibnya melawan pasukan Dewi Anjani, hingga akhirnya berhasil menenangkan sang dewi dengan kata-kata bijaknya. Akhir bahagia. Setelah ujian itu, cinta mereka semakin kuat. Bersama-sama, mereka menjaga keseimbangan alam, melindungi manusia dan makhluk gaib dari bahaya yang mengancam. Pangeran Rimba Angkasa menjadi pendamping abadi Nyi Roro Kidul, sosok yang selama ini ia cari. Kini, kisah mereka menjadi legenda tentang cinta sejati yang tidak memandang batas dunia, waktu, atau perbedaan. Hingga kini, mereka dipercaya tetap memerintah di Laut Selatan, menjaga kedamaian di antara manusia dan alam semesta. Setelah pernikahan mereka, Nyi Roro Kidul dan Pangeran Rimba Angkasa menjadi pasangan penguasa yang dihormati di seluruh alam gaib. Keduanya memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan antara daratan, lautan, dan langit. Namun, tanggung jawab besar itu membawa mereka pada tantangan yang lebih berat. Bangkitnya Raja Kegelapan Laut Utara. Di belahan dunia lain, di Laut Utara, muncul ancaman besar. Raja Kegelapan Laut Utara, seorang penguasa yang telah lama disegel oleh para leluhur gaib, berhasil membebaskan diri dari kurungannya. Dengan kekuatan gelap yang dahsyat, ia berniat menguasai seluruh lautan, termasuk Laut Selatan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Raja Kegelapan mengirim badai besar ke Laut Selatan sebagai peringatan. Ombak setinggi gunung menghantam pantai-pantai, dan makhluk-makhluk laut menghilang karena ketakutan. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa ia tidak bisa mengatasi ancaman ini sendirian, meskipun kekuatannya sangat besar. Perjalanan ke Gunung Langit, Nyi Roro Kidul dan Pangeran Rimba Angkasa memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka menuju ke Gunung Langit, tempat tertinggal Sang Resi Agung, seorang penjaga rahasia gaib tertinggi. Sang Resi adalah makhluk bijak yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki pengetahuan tentang cara menghentikan kekuatan gelap Raja Kegelapan. Setelah melewati berbagai rintangan, termasuk labirin kabut dan makhluk penjaga Gunung Langit, mereka bertemu Sang Resi. Ia memberitahu mereka bahwa Raja Kegelapan hanya bisa dikalahkan dengan cakra matahari, sebuah artefak suci yang tersembunyi di dasar jurang laut terdalam, Samudra Purba. Pertempuran di Samudra Purba, Nyi Roro Kidul dan Pangeran Rimba Angkasa memulai perjalanan ke Samudra Purba. Perjalanan ini tidak mudah, karena mereka harus menghadapi pasukan Raja Kegelapan yang menjaga jalan menuju jurang laut. Dengan keberanian dan kekuatan mereka, keduanya berhasil memasuki dasar jurang laut. Di sana, mereka menemukan cakra matahari, tetapi Raja Kegelapan telah menunggu. Terjadilah pertarungan dahsyat antara Nyi Roro Kidul, Pangeran Rimba Angkasa, dan Raja Kegelapan. Raja Kegelapan menggunakan kekuatan gelapnya untuk menciptakan pusaran air yang hampir menghancurkan segalanya. Namun, Pangeran Rimba Angkasa mengorbankan sebagian kekuatannya untuk melindungi Nyi Roro Kidul, memberi sang ratu kesempatan untuk mengaktifkan cakra matahari. Dengan kekuatan artefak suci itu, Nyi Roro Kidul berhasil memurnikan Raja Kegelapan, mengubahnya kembali menjadi roh suci yang netral. Laut pun kembali tenang, dan keseimbangan dipulihkan. Pengorbanan dan kebijaksanaan. Setelah pertempuran itu, Pangeran Rimba Angkasa kehilangan sebagian kekuatan gaibnya karena pengorbanannya. Ia tidak lagi abadi seperti Nyi Roro Kidul, tetapi tetap memilih untuk mendampingi sang ratu selama hidupnya. Nyi Roro Kidul merasa sedih atas pengorbanan suaminya, tetapi
Pangeran Rimba Angkasa meyakinkannya bahwa cinta mereka tidak diukur oleh keabadian, melainkan oleh kebersamaan mereka dalam menghadapi segala tantangan akhir yang damai. Setelah kejadian itu, Nyi Roro Kidul dan Pangeran Rimba Angkasa kembali ke istana bawah laut mereka. Keduanya menjadi legenda hidup, tidak hanya di dunia gaib, tetapi juga di dunia manusia. Kisah mereka mengajarkan tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang melampaui segala batas. Hingga kini, masyarakat Jawa percaya bahwa Nyi Roro Kidul masih menjaga Laut Selatan bersama pendampingnya, menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Setiap badai yang reda dianggap sebagai tanda bahwa sang ratu dan suaminya tetap setia melindungi dunia dari ancaman. Setelah pertempuran melawan Raja Kegelapan Laut Utara, kehidupan Nyi Roro Kidul dan Pangeran Rimba Angkasa tampak damai. Namun, tantangan baru muncul dari alam manusia. Konflik di daratan antara para penguasa mulai mengguncang keseimbangan alam. Ceritanya pun tamat sampai di sini. Sekian dulu cerita kita kali ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya.